Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara memakai rumus if, rank, sum, dan average. Yang pertama di sini kita cari dulu total harga dari data yang telah saya buat. Yang pertama ada susu bayi dengan harga barang 20.000. Jumlah barang yang dibeli jadi 5. Jadi rumusnya adalah sama dengan kita pilih kolom C2 bintang. Bintang ini berfungsi sebagai kali, terus kolom D2 enter. Nah, langsung terlihat ini hasilnya dan kita bisa langsung tarik ke bawah, nanti dia sudah mengikuti. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara penggunaan rumus if dalam mikroskop Excel? Sebelumnya rumus if itu yaitu rumus yang digunakan jika kalian ingin menjelaskan keterangan dari value berdasarkan kriteria yang kalian punya. Misalnya kita pengen bilang kalau total harga di atas 100.000 itu mahal. Nah, kalau di bawah 100.000 itu murah. Jadi gampang aja langsung kita masukin rumusnya sama dengan if total harga yaitu ada di C titik koma terus lebih besar 100.000, kita kasih keterangan yaitu mahal. Nah, kita kasih titik 2 lagi, kita kasih titik koma. Nah, kita kasih murah untuk yang di bawah 100.000. Nah, jadi 200.000 ini termaksud barang yang murah. Kita langsung tarik ke bawah aja. Nah, nanti yang lainnya ini akan mengikuti. Selanjutnya ini ada rank. Rank ini adalah peringkat. Peringkat berapa sih dari total harga yang dipunya sama kalian? Tentukan data yang ingin kalian tentukan rankingnya, yaitu langsung aja sama dengan rank. Terus buka kurung, kita pilih data misalnya yang pertama ya susu bayi 20.000, titik koma. Kita bandingkan dengan 4 data ke bawah. Kita blok, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi terlihat ini bahwa susu bayi itu peringkat pertama. Seperti biasa kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi terlihat ya di sini peringkat-peringkat dari harga barang yang sudah kita cari menggunakan rumus if. Untuk menghitung total harga, kalian bisa memakai rumus yang namanya sum. Jadi langsung aja jumlah harga yang kita ingin ketahui berapa nih, langsung aja ya kita masukin sum dengan sum, buka kurung, kita bold mana sih data yang ingin kita masukkan, kita jumlahkan semuanya. Kita bold dari susu bayi sampai ke pasta gigi. Kita blok dulu semua. Terus setelah itu kita tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, sudah terlihat ya di sini total harga dari semuanya itu ada 182.000. Terakhir itu ada rumus average yaitu nilai rata-rata. Jadi kalian kalau ingin menentukan rata-rata dari total harga barang, kita langsung aja sama dengan average, buka kurung, kita buka kurung, kita pilih total harga. Nah, kita bold aja dari susu bayi sampai ke pasta gigi. Kita blok semuanya. Setelah kita blok, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah terlihat nilai rata-rata itu ada 35.400. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat grafik di mikroskop Excel. Di sini saya sudah punya datanya, stok penjualan minyak goreng. Nah, grafik ini sangat berguna misalnya untuk kita presentasi dan lain-lain. Oke, langsung saja. Jadi cara membuat grafik itu kita harus mempunyai data, lalu kita blok datanya, kita klik insert. Nah, di main chart itu ada banyak opsi, ada recommended charts, ada diagram batang dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan diagram batang. Kita klik lalu muncul beberapa gambar, pilih sesuai selera masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat di atas ini kita bisa rubah sesuai dengan style yang kita mau. Lalu di sini ada beberapa style. Selanjutnya juga ada quick layout. Nah, di sini kalian bisa sesuaiin dengan selera kalian.
Nah, selanjutnya kita lihat di atas ini ada change color. Kita bisa ubah warnanya sesuai yang kita mau. Lalu tarik dan sesuaikan dengan yang kita mau. Nah, kalau kalian gak suka sama tampilan grafik batangnya, kalian bisa klik ini, change chart type. Di sini ada macam-macam bentuk yang lainnya seperti line bar dan lain-lain. Oke, baik, masih tentang cara membuat grafik di Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ketika data yang kita punya ada beberapa macam. Caranya masih sama, yaitu kita harus siapkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu penjualan minyak, gula, dan juga garam. Caranya sama, kita blok semua datanya, lalu ke insert, menu insert, di menu chart, kita pilih mau menggunakan grafik seperti apa, sesuai selera masing-masing ya. Dan di sini saya memakai yang grafik batang. Nah, langsung muncul grafiknya. Di sini sudah terlihat keterangannya. Untuk minyak itu berwarna biru, untuk gula berwarna oranye, dan untuk garam itu berwarna abu-abu. Nah, warna-warna ini juga bisa disesuaikan sama selera masing-masing, yaitu di menu Change Color di atas ini. Nah, lalu di Change Title ini kita ubah biar nggak bingung. Ini data apa? Kita ubah jadi penjualan sembako sesuai dengan data-datanya. Kita seret biar kelihatan rapi, dan ini grafiknya sudah jadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus Excel. Yang pertama itu ada min. Nah, rumus min ini digunakan untuk menghitung nilai terendah. Caranya sama, yaitu harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, lalu rumusnya sama dengan min buka kurung, lalu blok nilainya, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, akan otomatis muncul sendiri. Nah, selanjutnya yaitu rumus max. Rumus max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar. Caranya masih sama, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, lalu kita langsung saja klik rumusnya, yaitu sama dengan max buka kurung, lalu blok nilainya, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, ini udah langsung otomatis muncul sendiri. Nah, selanjutnya yaitu rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data atau barang. Caranya masih sama, yaitu kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu langsung saja sama dengan count buka kurung, lalu blok di bagian stok, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini otomatis langsung muncul banyaknya data atau barang di data ini adalah 10. Nah, di sini sudah benar ada 10. Nah, yang selanjutnya ada count if. Nah, count if ini mirip dengan count. Bedanya kalau count if itu untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Jadi ada kriterianya. Contohnya di sini saya sudah mempunyai data dengan jenis barangnya, yaitu sampo, sabun, pasta gigi, dan juga pewangi. Nah, di sini saya akan menghitung berapa banyak barang yang mereknya sampo. Nah, jadi kriterianya itu sampo. Caranya yaitu sama dengan count if buka kurung, lalu kita blok jenis barang. Nah, kriterianya ini, lalu koma, lalu tanda kutip, kita tulis sampo karena kita mau mencari sampo, lalu tanda kutip lagi dan tutup kurung.
Nah, enter. Nah, di sini langsung muncul datanya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada rumus sum if. Nah, rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan satu kriteria. Contohnya, saya di sini ambil yang kriterianya itu pewangi. Caranya yaitu kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Langsung saja rumusnya yaitu sama dengan sum if buka kurung lalu range. Range-nya ini jenis barang ya. Kita blok lalu koma tanda kutip pewangi tanda kutip lagi lalu koma blok yang bagian stok, kolom stok, lalu tutup kurung, enter, dan ini langsung muncul datanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini kita ingin membulatkan bilangan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terdekat. Menggunakan rumus rundown, run up, round, floor, ceiling, dan rumus M round. Lalu kita mulai dengan menggunakan rumus rundown untuk pembulatan ke bawah. Pertama yaitu kita klik sama dengan, terus round down kita ketik, lalu buka kurung, kita klik nilai yang ingin kita bulatkan ke bawah, lalu titik koma 0 karena kita ingin tidak ada angka setelah koma. Lalu kita klik tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita tinggal tarik kursornya ke bawah, maka yang kolom lainnya akan mengikuti. Selanjutnya kita akan mencari pembulatan ke atas dengan menggunakan rumus round up, yaitu kita klik rumus sama dengan round up, lalu buka kurung, kita klik nilai yang mau kita bulatkan ke atas dan titik koma ataupun koma, lalu kita klik 0, tutup kurung dan klik enter, dan kita tinggal tarik kursornya ke bawah, maka tabel yang lainnya akan mengikuti formula yang tadi kita sudah ketik di atas. Lalu kita menggunakan rumus round untuk mencari pembulatan terdekat dari nilai. Kita klik sama dengan rumusnya round dan buka kurung, klik nilai yang mau kita bulatkan untuk menjadi bulatan terdekat, lalu titik koma 0 dan tutup kurung, lalu enter, dan tinggal tarik kursor yang ke bawah sehingga tabel-tabel yang lain sudah mengikuti formula yang telah kita klik di atas. Selanjutnya kita akan mencari pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor, lalu kita tuliskan formulanya atau rumusnya dengan klik sama dengan, lalu floor buka kurung dan klik angka yang sebelahnya yang ingin kita bulatkan, lalu titik koma dan klik 100 karena kita ingin minimal pembelian 100 pieces. Lalu kita tarik kursornya ke bawah, maka tabel-tabel yang lain akan mengikuti formula yang telah kita ketik di atas. Selanjutnya kita mencari pembulatan ke atas dengan rumus ceiling, buka kurung, lalu kita klik jumlah yang mau kita bulatkan ke atas, titik koma 100 dan tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kita tinggal tarik kursornya ke bawah seperti yang langkah yang sebelumnya telah kita lakukan. Lalu kita mencari pembulatan terdekat dengan rumus M round. Nah, sama dengan kita ketik rumusnya M round, buka kurung, kita klik nilai yang mau kita cari dan titik koma 100, tutup kurung dan enter. Lakukan hal yang sebelumnya, itu tarik kursornya ke bawah sehingga yang lain mengikuti. Nah, itulah cara menggunakan rumus rundown, run up, round, floor, ceiling, and round pada
Microsoft Excel dengan cara yang simpel. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus-rumus Excel untuk merapikan suatu kalimat menjadi lebih rapi menggunakan rumus trim, lower, upper, dan proper. Pertama, supaya spasinya rapi dengan rumus trim. Kita klik sama dengan trim, buka kurung, lalu klik tulisan yang mau kita rapikan, tutup kurung, lalu enter. Lalu spasinya sudah rapi. Nah, selanjutnya kita supaya hurufnya kecil semua menggunakan rumus lower. Kita klik sama dengan lower, buka kurung, klik tulisan yang mau kita rapikan, lalu tutup kurung dan enter. Nah, tulisan akan menjadi huruf kecil semua. Lalu supaya hurufnya besar semua menggunakan rumus upper. Nah, kita klik rumusnya upper, lalu buka kurung, klik tulisan yang mau kita rapikan, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya yaitu supaya hurufnya besar di awal kata, yaitu dengan rumus sama dengan proper, buka kurung, klik tulisan yang mau kita rapikan, tutup kurung, lalu enter. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus ini, kita bisa merapikan sebuah kata di dalam sebuah kalimat. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat data jumlah omset penjualan Honda. Untuk membuat grafik total omset penjualan, ini kita blok semua kolom tabelnya, lalu kita ke menu insert, lalu ke chart, maka akan muncul, lalu kita rapikan posisinya. Selanjutnya kita klik chartnya, lalu klik change chart type menu ini, lalu kita pilih yang di sebelah kiri, itu ada combo, itu kita klik sebelah kiri paling bawah dan kita sesuaikan, maka akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita rapikan, maka sudah muncul omset penjualan unit Honda per 7 bulan. Yang warna biru itu menunjukkan unit Honda yang terjual, lalu garis orange itu menunjukkan total omset per 7 bulan dari hasil penjualan unit Honda. Lalu chart detailnya kita sesuaikan dengan diganti dengan omset penjualan unit Honda. Nah, diagramnya sudah jadi sesuai dengan jumlah omset penjualan Honda yang menunjukkan di bulan Juli dan bulan Maret penjualan mengalami penurunan. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini saya sudah membuat tabel teman-teman, di mana dalam tabel terdapat nomor pesanan, tanggal pemesanan, nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Nah, yang akan kita bahas adalah nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, yang pertama nama customer. Di sini kita akan memasukkan nama customer secara otomatis dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum itu kita masuk dulu ke data referensinya. Nah, di sini terdapat data referensinya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan memasukkan kode pemesanan, maka dia akan terisi secara otomatis. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, klik sama dengan, lalu VLOOKUP. Setelah itu nomor pemesanan, lalu titik koma, kita kembali ke data referensi teman-teman. Kita klik dari nomor pemesanan sampai ke bawah. Lalu kita klik F4 agar dia tidak bergeser-geser teman-teman.
Setelah itu kita titik lagi, titik koma, dan kita masukkan angka 3. Nah, kenapa angka 3 teman-teman? Karena di sini nama customer dia dalam kolom ketiga. Jadi kita klik angka 3, lalu titik koma lagi, dan kita klik 0. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka dia akan terisi secara otomatis teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah dia benar apa tidak. Di sini dia dengan nomor pemesanan 105. Kita cek dulu dari data referensinya teman-teman. Dia nomor pemesanan 105. Benar ya teman-teman. Nah, di sini juga kita akan mengklik lalu kita tarik ke bawah agar dia terisi secara otomatis teman-teman. Nah, dia lalu langsung terisi secara otomatis. Lalu kita akan mengisi juga kolom yang kosong pada kolom domisili. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung saja sama dengan VLOOKUP. Lalu kita masukkan nomor pemesanan, lalu kita klik titik koma, kita kembali ke data referensi teman-teman. Ke data referensi, lalu kita klik dari nomor pemesanan sama kayak tadi sampai bawah, lalu jangan lupa kita klik F4 agar dia tidak bergeser. Setelah itu kita klik lagi titik koma dan kita masukkan angka 4. Nah, seperti tadi kenapa angka 4? Karena domisili masuk ke dalam kolom keempat. Lalu setelah itu titik koma lagi kita masukkan angka 0. Setelah itu kita klik dalam kurung lalu enter. Nah, dia akan terisi secara otomatis. Kita tarik lagi ke bawah agar dia terisi secara otomatis. Nah, maka dia terisi secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengisi satu kolom lagi yang kosong secara otomatis dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kenapa dia menggunakan rumus VLOOKUP? Karena dari data referensinya dia menggunakan kolom yang memanjang gini atau biasa disebut horizontal. Maka dia menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, langsung saja kita kembali ke file yang pertama dulu. Ke kolom yang pertama. Nah, kita masukkan sama dengan, lalu kita klik VLOOKUP. Lalu kita masukkan nama domisili ya teman-teman. Setelah itu kita titik koma, kita masuk ke data referensi. Sama seperti tadi, klik, geser, lalu F4 agar dia tidak bergeser. Lalu kita klik lagi titik koma, kita masukkan angka 2. Nah, kenapa dia angka 2? Karena dia masuk ke dalam baris kedua atau kolom kedua. Lalu klik lagi 0. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, dia terisi secara otomatis teman-teman. Sama seperti tadi, kita tarik ke bawah, maka dia akan terisi secara otomatis. Nah, maka dia akan terisi secara otomatis. Nah, beginilah cara menggunakan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat baik di dunia pekerjaan atau perkuliahan. Cukup sekian dari saya teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan makro dalam Excel. Nah, di sini saya sudah membuat data, teman-teman. Di sini kita akan buka menu developer terlebih dahulu. Nah, di sini ada record Marco. Nah, kita akan menggunakan record Marco ini untuk merekam apa yang kita lakukan pada data tersebut. Di mana nanti data-data ini akan merekam apa yang kita lakukan dan pada data yang lainnya akan secara otomatis.
Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara membuat data penjualan ini berubah menjadi warna merah. Nanti kita akan klik angka 100 di mana nanti penjualan yang di bawah angka 100 akan berubah menjadi warna merah. Nah, langsung saja kita recorder Marco. Nah, di sini makro 1. Nah, di sini kita tulis saja format tabel mingguan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik B, lalu kita insert. Nah, maka dia akan terdapat menambah kolom secara otomatis, di mana kolom ini nanti akan terisi nama belakang dari data tersebut. Nah, di sini kita shift control lalu kita klik bawah. Di sini kita buka data. Nah, di sini kita klik text to columns. Lalu kita pilih menu delimited, lalu kita klik space, lalu kita next dan finish. Nah, maka dia akan berubah secara otomatis. Nah, di sini kita ganti dengan nama depan. Sedangkan yang sebelahnya kita ganti nama belakang. Nah, di sini kita akan membuat tabel, teman-teman. Kita buka menu home, lalu kita ke all borders. Di sini kita kembali lagi ke A1, kita blok lagi, kita kasih warna, lalu kita bold, lalu kita betulin ke tengah. Nah, di sini kita kembali lagi ke penjualan di mana kita harus menempatkan pada angka pertama, lalu kita tarik ke bawah dan kita ke menu conditional formatting. Nah, di sini kita pilih yang pertama dan ini kita pilih yang kedua. Nah, di sini kita klik 100. Nah, di sini penjualan yang di bawah 100 maka akan berubah menjadi warna merah. Di sini makro kita sudah terekam. Nah, nanti ke data-data yang selanjutnya akan secara otomatis. Nah, kita kembali lagi ke menu developer, kita stop recording. Nah, di sini kita akan ke data selanjutnya masih sama seperti tadi, teman-teman. Yang pertama kita klik B, lalu insert, lalu kita ke data, lalu kita text to columns, next, finish, lalu kita ganti jadi nama depan, sebelahnya nama belakang. Lalu kita buat kolom atau kita beri tabel. Kita ke menu home, kita klik all borders, lalu kita kasih warna, kita bold dan kita rapihin ke tengah. Nah, masih sama seperti tadi, teman-teman. Di sini kita ke menu conditional formatting, klik yang pertama, lalu kita yang kedua. Nah, maka dia akan terisi secara otomatis. Nah, ini data yang terakhir, di mana di sini kita hanya akan menggunakan, kita buka menu developer di mana kita akan klik macros, lalu di sini kita klik run. Nah, maka dia akan langsung berubah secara otomatis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus concatenate. Concatenate ini adalah menggabungkan nama depan dan nama belakang yang menjadi nama lengkap, Kak, ya. Nah, concatenate ini adalah rumusnya sama dengan concatenate
dalam buka kurung kita ke nama depan ya. Itu kan ada di A2 ya. Nah, buka kurung A2 koma spasi ya, pakai spasi. Nah, nama belakangnya itu kan B2 ya, jadi B2 tutup kurung. Nah, baru enter ya. Kalau sudah, kita enter. Nah, sudah jadi. Selanjutnya yaitu rumus if error. Rumus if error itu dimana di sini kan menentukan nama barang ya, nama barang gitu kan. Nah, di sini kita tulis dulu nama buah, harga, dan stoknya ya. Nama buahnya kita tulis dulu, ada apel, jeruk, anggur, melon, dan stroberi. Nah, untuk harganya itu kan semangka itu 8.000, melon 12.000, anggur 25.000, jeruk itu 10.000, dan apel itu 5.000. Nah, di mana stoknya itu untuk apel ada 10, untuk jeruk itu ada 15, untuk anggur itu ada 12. Nah, selanjutnya melon ada 24 dan semangka ada 5. Nah, di sini kita akan mencari ya. Kita akan mengecek stok dan jumlah stoknya ya. Kita akan mencari Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengecek stoknya ya. If error dengan menggunakan rumus if error. Nah, selanjutnya kita mau mengecek stok buah semangka, leci, dan jeruk.
Nah, kita menggunakan rumus sama dengan if error buka kurung, kita kan mau mencari semangka ya, semangka itu ada di A6. Koma H6 ya, H6 Nah, kita blok semua, dan jangan lupa ya untuk menjaganya itu klik F4 biar tidak berantakan. Nah, kalau sudah 3,0 ya, tutup kurung, lalu enter. Nah, betul kan stoknya ada 5 semangka, dan untuk ke bawahnya kita tinggal tarik garisnya ke bawah. Nah, di situ kan ada NA ya, NA berarti itu ada yang, kalau misal NA itu berarti tidak ada ya, atau kita mau membuatnya dengan lambang minus atau kosong itu boleh ya, gimana kita. Ini rumusnya ada lagi. Sama dengan if error buka kurung VLOOKUP dan buka kurung lagi A6 H6. Nah, rumusnya masih sama kayak yang tadi, cuman ada tambahannya ya. Di belakangnya itu kita kasih tanda petik tidak tersedia dan tanda petik lagi, tutup kurung, lalu enter. Kalau sudah tutup kurung, lalu kita enter. Nah, masih sama kan? Dan kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah bisa kan? Ada bacaan tidak tersedia. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.